Nih pas na turun bola, Iya. berdarah toh, Iya. kapok lah lah. Nah lah. Kayak maksudnya kayak begitu toh. Kayak ada beberapa satu, cuman sekarang kles mak sama dia. Iya. Maksudnya kelas bagaimana? Sampai unfollow mak. Ini Gara-gara di situ nih toh, gara-gara persoalan tempat yang sama, Maksudnya tempat apa? tempat tag. Oh. Persoalan tempat tag yang sama. Nah kira aku plagiat ki. Tapi beda konsep. Kenapa bisa? Apa parametermu bilang Bang Yat yang singgung ini anunya, akunnya ini? Karena 3, 2, 1, action. Selamat datang Bang Yat. Kandaya. Iskandar Cita, mantan calon bosku. Kenapa bilang mantan calon bos? Jadi Saya belum dilanjut toh. Iya. Mau gak dulu cerita nih. Iya. Kalau ndak salah tuh 2014 atau 2015 pernah kayak mendaftar di Kampung Merdeka Untuk jadi karyawan. karyawan. Di mana waktu Dan di interview langsung sama kita. Saya langsung Di depan situ. Iya. Di mana? Di sini. Di ini di tempat ini. Berarti masih baru-baru. 2015 kayaknya deh. 2015. Tapi enggak diterima kak. Boy. Jadi dendam. Mungkin karena harus begitu. Mungkin karena faktor orang dalam mungkin kalah. Tapi syukur saya tolak ke toh. Ya ada tanya hikmahnya. Ya. Gitu. Sudah takdir mit. Jadi itu kalau orang ditolak dari pekerjaan, Ya. jangan kau sedih. Artinya jodoh-jodohnya pasti ada jalan lebih baik lagi dikasih. Begitu mi. Mungkin karena ditolak kak di situ. Ya mungkin begini bisa jadi ku. Masih pengangguran. Pengangguran. Iya. Sebentar kita bahas berapa monotesnya. Dia belum sampai di situ dia. Iya. Oke, mau tanya dulu nih. Iya. Kenapa pakai hashtag Kandaya di atas? Mungkin karena cari ke semacam brandingan toh. Ya. Mungkin cari kayak brandingan. Karena sekarang itu Makassar kayak Bandung sekali mi. Kenapa? Maksudnya kenapa Maksudnya dibilang kayak begitu? kalau ndak kuat ki karakter tak brandingan tak pasti bakalan tenggelam ki susah ki naik. Yang mana kau maksud dulu nih masalah brandingan? Menurutmu lah. Maksudnya kayak yang gampang sekali ingat orang toh. Kayak misalkan nama karakter kayak kasih ki Borju pakai nama Borju toh. Ya. Yang dadapi orang Borju betul rasa juga toh. Ya. Nah kayak misalkan kayak saya juga kayak aku kasih ki panggilan Kandaya untuk saya karena hampir di setiap dialog itu kalau misalkan bikin video sama Borju pasti selalu kebanyakan dialog itu yang nak kasih keluar Borju dari mulut apa tuh kayak Kanda apa dibingkan di mana kan kayaknya bagus ini aku kasih kayak semacam panggilan toh ini Kandaya. Jadi awalnya nih hanya Ji apalagi teks dulu. Lama-lama aku pikir mending bagus ini kayak semacam apa nih kayak panggilan gitu toh. Kenapa enggak pakai nama sekali nama itunya Bang Yat? Bang Yat. Iya dirubah jadi Kandaya. Ada mi pakai. Datang ya. Tidak Coba mi rubah sebentar nanti sebelum upload ini. Kenapa sudah sekalian itu karena nanti bingung ki. Enggak tahu jadi begini jangan juga kalau masalah personal branding juga tidak ada juga ilmu pastinya juga toh. Kemungkinan namanya ilmu bisnis ya kemungkinan semua. Tapi ya bisa jadi mungkin dengan Bang Yat dengan Kandaya bagaimana menurutmu kayak mana? Enggak tahu juga kayak atau Ji semacam panggilan Ji begitu. Iya panggilan Ji kayak misalkan cari kayak juga yang kayak Tumingabu tuh misalkan toh kan Tumingabu dia ada kayak semacam istilahnya dia bredet toh. Kayak hashtag lah ceritanya. Istilahnya. Hashtag. Bisa menjadi kayak pengingat jadi kalau ingat Kandaya ingat Bang Yat. Ingat Bang Yat berarti Kandaya. Kayak begitu Ji. Tapi enggak direncanakan itu semua. Enggak direncanakan kayak semacam mengalir Ji. Tapi muka tanya itu siapa itu Borju? Ini Borju. Pertanyaan paling banyak ini juga sebenarnya di Instagramku toh. Iya. Kak, ini Borju adet atau apa? Tapi tidak ada kujawab. Iya. Tidak ada yang kujawab. Biar lagi kayak sementara live sama Borju. Iya. Di sini aku jawab. Di sini aku jawab. Ini beruntungnya ini yang maksudnya followersku yang nonton ini toh. Karena di sini tahu ki. Borju itu bukan adekku. Bukan.
Tapi banyak orang bilang ini mirip Ki. Banyak orang bilang mirip gitu. Iya. Bukan adekku, dia tuh tetangga aku Ji. Dia tuh kayak nggak tahu ada hubungan, maksudnya kayak keluarga dari Papua atau dari mana pun, tetangga aku. Cuman kulihat karakternya tuh kayak kuat Ki juga ini. Tapi memang kan memang selalu dulu atau anak-anak lewat kini dia atau kenal lama memang. Kan maksudnya kayak saya kayak kulatih-latih juga SSB di sana toh. Iya. Nah ini anak kulihat kayak enak jadi temani begitu, maksudnya kayak bisa jadi ajar toh. Baru iya bisa. Nah, bisa diajar, bisa maksudnya kayak gampang jin anak mendengar jin. Ada potensinya. Ada potensinya. Aku aja itu satu kali bikin video. Pertama video video tentang orang nonton story WhatsApp toh di WA. Terus kedua bikin video tentang halalkan. Itu halalkan yang video dibawa dia di sawah tuh pakai helm. Iya. Itu sempat up juga akunku di situ gara-gara itu, karena di Facebook yang bagikan 20 ribuan lebih. Oh, main juga di Facebook? Main di Facebook. Kalau sekarang skeo di halaman Facebook itu sudah insight 5 juta. Wah, satu video? Belum, maksudnya total. Oh iya. Sebentar kita bahas masalah Facebook. Karena ada saya catat juga. Ya, sebentar ini. Kita wilayah Instagram dulu. Iya. Terus. Ini gara-gara itu sebenarnya Borju jadi tetangga toh, aku ambil main coba-coba. Bagus gini ya. Maksudnya ada karakternya kalau ketawa juga toh. Ada karakternya kalau ketawa. Berlanjut ini sampai sekarang. Tapi itu memang mirip-miripnya kebetulan gitu, mirip. Kayaknya kebetulan gitu. Tapi memang kalau begini kayaknya memang bagaimana menurutmu tentang kayak konten kreator untuk video istilahnya itu kategorinya feedgram kayak kalau istilah dulu tuh kayak feedgram atau kalau yang orang TV bilang video sketsa. Ya sketsa. Tapi kalau sekarang ya feedgram memang bagus kayaknya gampang berkembang itu video kalau karakternya ada 2 orang. Nah itu juga yang pertama aku pelajari. Karena kalau satu tuh pernah pelajari. Lambat bisa sih, cuma lambat naik. Iya. Tapi maksudnya kalau dari awal itu dulu ku coba toh. Itu dulu ku coba kayak sendiri dulu. Iya. Susah ini. Baru ku pelajari toh. Ku lihat Tumingabu kan 2 orang ya. Iya. Basi Toye 2 orang. Iya. Bolang. Super DJ 2 orang, Bolang 2 orang. Ada juga yang dari Bulukumba Engkasi 2 orang juga. Yang Engkasi kan 3 ya. Iya sama adanya sama itu yang Naso juga. Iya. Di Maros ada Akrabarka sama adanya juga. 3 ya. Kupir kayaknya memang harus ada lawan tandem itu maksudnya lawan supaya dia komunikasi. Iya, ada komunikasi, ada permasalahan. Iya. Di situ mula aku ambil Borju. Oh. Karena memang kalau film tidak kita angkat apa problem yang mau diangkat isunya dan paling enak itu kalau komedi adalah kita menggunakan metode sarkas atau satir. Kalau untuk sekarang gampang sekali naik kalau misalkan bikin konten yang banyak orang wakili. Terwakilkan. Itu banyak sekali orang kayak masa ini saya sekali nih video, saya sekali nih. Itu gampang sekali tuh naik video. Tapi bagaimana bisa sensitivitasmu ini maksudnya tahu bahwa ini video akan kubuat banyak orang bakalan ini. Nah, itu banyak orang juga bilang, kenapa sempat bisa tuh apa itu. Kayak misalkan ada video gitu. Kalau misalkan di pesta kawinan toh, makan. Pas ada kameramen datang sorot pasti kayak jaim. Begitu kan saya kayak kejadian yang pernah alami orang. Terus kita angkat jadi video, pasti kayak merasa terwakili. Tapi memang bukan kayak biasa istilahnya. Kalau dulu kan di teman-teman di anak stand up kita belajar itu tentang ada istilahnya metode makro dan mikro gitu. Jadi mikronya itu yang seperti itu, yang hal-hal yang kecil dibesar-besarkan. Hal besar dikasih kecil-kecil. Begitu patahnya, dan mikronya kita biasa riset apa sih kejadian sehari-hari. Makanya misalnya kalau dulu ada kayak siku yang itu apalagi semakin bau semakin enak cium kayak ngefly kayak mabuk murah. Tapi memang dari keresahan gitu kan? Saya lebih banyak aku angkat dari keresahan yang banyak orang alami, maksudnya kayak misalkan juga ataukah lihat di gambar-gambar meme gambar-gambar meme di Instagram. Nah terus berpikir bagus sih kayak ini kalau ini maksudnya kayak
kubut ke saya versi videonya. Kayak begitu. Tapi memang riset di maksudnya kayak di pencarian juga di riset memang ya riset kecilan lah tau. Sering kan juga biasa kayak nonton film-film komedi Thailand kan terkenal sekali sama komedinya tuh. Apa kira-kira dia maksudnya itu lihat metodenya Thailand sampai bisa terkenal itu? Mimik, kalau saya mimik. Wajahnya. Pikir itu Thailand. Nggak tahu kalau masalah humor orangnya itu beda-beda. Kalau saya lihat film Thailand itu biar lagi tidak ada dialognya, baku lihat ji. Tapi ketawa gitu. Maksudnya mimik jadi mimiknya mentor dong kalau Thailand. Iya, kalau kulihat maksudnya biar lari atau napatotoy orang baru muka biasa ji, kayak tergambarkan gitu bilang apa lagi ucalle itu orang. Anggap kalau misalkan toh kalau misalkan kayak dilempari bola toh, lempari bola. Tak. Ini pas turun bola. Berdarah toh? Kapok lah loh. Lah. Kayak maksudnya kayak begitu tuh. Kayak santai di muka anak tapi ketawa gitu. Mesti kayak jadi fokus sekali tuh film Thailand itu kayak Jadi banyak tapi bahasanya juga. Jadi banyak tuh saya video-video iklanku. Kalau mau cari kayak konsep tuh. Nonton dulu tuh. Jadi kayak nanti iklannya Kampung Merdeka ini. Kayaknya. Jadi begitu ini kayak tergantung dari kita cerita riset juga. Harus emang riset tidak asal-asal emang. Iya. Nah pertanyaanku, ekspresi yang selama ini sering kau ulang-ulangi gunakan, apakah yang terinspirasi dari Thailand yang muka? Termasuk juga dari Thailand, sama ada juga video orang Filipina. Bagaimana memang ekspresinya? Yang biasa nu pakai itu bagaimana ekspresinya? Yang kayak begitu. kayak begitu. Tapi sebenarnya kalau yang begitu natural natural bisa. Iya, susah sekali kalau dibilang. Tapi sering mengulang itu kalau seperti taping. Sering Kak. Kalau misalkan kayak tag atau anggap kalau misalkan kayak lihat sabun toh. Kayak kalau misalkan kayak kulit sabun baru kayak aku bikin sekali senyumku apa. Enggak bisa. Gitu. Jadi harus kurang natural, ulangi lagi. Karena kan dalam komedi punchline-nya itu toh. Itu kalau kapan salvage di situ pasti kesannya lebih sekali. Itu yang masalah karena lucu dengan lebay dengan norak, baku dekat semua. Kayak ada videoku yang baru-baru ini yang ku kasih gabung-gabung sama yang Indosiar. Mas, kamu ngapain, Mas? Dia mau di situ. Kayak begitu kalau misalnya aku bawa ekspresi lebih alik atau barbar kayak pasti tidak baku dapat kayak terus menyesalkan nikahiku. Maksudnya kayak diusahakan kayak natural sekali. Nah memang kayak harus pakai actingnya juga bagus karena kulihat kalau kapan juga biasa acting terlalu dibuat-buat dibuat-buat. Ki garing atau apa dibilang. Yang seharusnya lucu tapi lebih. Tapi memang dilatih itu kah? Kalau dibilang dilatih atau yang AIOE senam wajah. Enggak ada ji. Itu juga begitu kalau misalkan tag sendiri kan kebanyakan tag jatuh. Misalkan kayak uksi apa itu. Baru misalkan kayak kulihat kurang natural, kulangin lagi. Begitu sampai ku dapat. Oke. Tapi dari mana memang parametermu bisa tahu bilang ini lucu? Pertama kulihat dulu postinganku toh. Yang mana kira-kira kontenku yang rame. Pas aku lihat anggaplah yang rame Indosiar toh. Nah bikin mencari terus referensi tentang Indosiar. Maksudnya cari apa film-film di situ yang rame. Iya, yang maksudnya apa kira-kira yang bisa kongkat tentang Indosiar? Apakah yang pas nonton Indosiar ku hafal laguna, di sini masuk ku menangis, di sini masuk tete kayak gitu toh. Nah, terus selanjutnya cari lagi adegan Indosiar. Atau bikin sketsa komedi sama teman cewekku pas ternyata nasakiti atau karena lihat maksudnya kayak diriku dari segi materi gitu. Pas ending masuk langsung masuk lagu Indosiar kayak begitu. Memang maksudnya lu perhatikan sekali. Perhatikan dari segi itu. Kayak misalkan bikin video sama Borju sama bikin video yang tidak ada Borju yang video absurd toh. Kalau misalkan bikin video yang tidak ada Borju yang video absurd rame sekali sampai tidak ada Borju ini. Tidak ada Borju sampai 1000-an komentar.
kayak anggap misalkan yang bikin kak video, kan pertama bikin video bumerang ala cewek toh. Kalau cewek kalau bumerang begini bikin tak rame sampai 1000-an komentar. Lama-lama berpikirkan lagi, bikin ada video tentang cowok kalau bumerang. Ternyata lebih rame lagi. Daripada yang cewek nih. Di antara semua videoku yang kuupload di Instagram, itu video bumerang ala cowok yang paling tinggi. Insight-nya. Kenapa bisa Nggak, itu gue bilang. Tapi itu tidak tahu memang juga. Tidak rencanakan juga. Nggak tahu juga bakalan dia yang paling di atas. Nggak tahu bakalan nge-repost juga Indofitgram. Padahal ini. Indofitgram. Kan yang nge-repost itu Indofitgram yang baru-baru ini, yang itu, yang video bumerang ala cowok, sama yang 2-3 hari yang lalu tuh nge-repost Indofitgram yang itu, yang nonton Indosiar itu. Gitu. Jadi maksudnya kayak nggak ditahu yang mana yang bakalan naik. Jadi memang tidak ada rumus pasti untuk yang mana dikasih viral. Tidak ada. Dicoba saya terus. Atau ada hal-hal memang kemungkinan lah. Maksudnya ada memang direncanakan di awal atau kalau maksudnya kayak pemikiran pasti bakalan rame nih. Ada Ji. Cuman untuk viralnya ataukah viral banget ya, maksudnya kayak bakalan viral bagaimana ini nggak ditahu kalau masalah itunya. Nggak ada rumus pastinya. Enggak. Tapi ada ndak pernah membuat video yang nu bilang seolah-olah kayak yakin lucu ini, viral ini, tapi di luar ekspektasi. Apa di? Ada maksudnya rame gitu tingkat share-nya. Tapi di luar ekspektasi lah. Di luar ekspektasi nggak ada. Kenapa? Bahkan apa kira-kira penyebabnya? Apa di? Mungkin karena terlalu lebay bawaan atau bagaimana, atau terlalu terkonsep ki? Iya, kalau saya sih terus terang kita diskusi di sini toh. Memang di awal-awal actingmu dengan yang di akhir-akhir ini berbeda mi. Maksudnya actingmu di awal terlalu nupaksakan ki. Terlalu nupaksakan ki. Maksudku kayak nupaksakan ki. Di belakang pi ini mulai mi kuliah natural. Kayak saya biasa kulihat kayaknya nelatih kini anunya perkembangan, karena di awal-awal saya lihat waktu masih sedikit follower, masih di bawah 10.000-an kayak itu hari, saya lihat masih nupaksakan di situ. Borju juga kasih kayak belum kasihan natur masih bata-bata. Dan saya juga kalau kuperhatiin video aku yang dulu-dulu toh. Kayak mau lempar. Tapi ada yang videoku yang masih 2017 bulan 10 atau 11. Kulihat itu. Kayak mau ke arsip kayak itu. Tapi biar supaya yang kepoi IG-ku biar kita tahu bilang ternyata dari 2017 kini bikin video. Nah itu juga saya juga senang juga begitu di YouTube juga begitu Ji. Kayak ada orang senang tuh suka lihat kini ikuti kalau bertahap kini lihat toh. Darinya awal begini Ji, terus ini konsepnya terus berubah. Ada nerasa bilang, ku tahu gitu dari dulu. Dibanding kita sembunyikan gitu masa lalu. Saya juga biasa kuliah YouTube kayak awal-awal kayak menjijik. Saya juga kayak mau sembunyi kayak gini tapi jangan. Biasa bilang gitu. Biar saya enggak mau nonton kayaknya. Saya itu juga. Biar saya enggak malas jangan nonton itu kayak kenapa begini? Ada videoku yang pertama sekali tuh. Pometku ini kayak minyak goreng sekali nih rambutku ini. Konsep yang masih lagu-lagu Malaysia galau. Yang langsung hitam putih. Aduh, masih ramai sekali tuh konsep-konsep begituan. Betul itu fase-fase. Sejak 2000 berapa kamu mulai start bikin video? Kalau bikin video 2016, cuman ku serius sih pakai akunku Bang Yati itu 2017. Memang sebelumnya ada akun sebelumnya? Di temanku, di IG-nya temanku. Ada temanku pernah ku temani toh. Ada berpartner dari situ. Iya, cuman clash gara-gara percintaan. Biasa kaulah muda. Jadi berpikir mending berdiri sendiri kayak nih. Mending HP apa segala macam tuh. Jalan sendiri di situ. Jadi yang tahu orang itu dari 2017 itu sampai sekarang
1-2 video itu dulu ngedit kan dulu temanku 1-2-3 di 3 kayak atau 4 video itu ngedit kan dulu temanku di Instagram maksudnya ngeditkan di laptop kan dulu tapi lama-lama kulihat kayak bosan ngedit kan atau kayak bosan kayak kulihat malas kayak ini ngedit kan ada tanda-tanda di situ belajar ke ngedit pakai HP jadi sampai sekarang masih pakai HP masih HP sampai sekarang awalnya di laptop tapi temanku edit kan tapi istilahnya dulu nego-negonya bilang anu kamu dulu anu kamu bantu tapi enggak semangat karena bukan tahu hal mudah aja tuh edit begitu nah iya apalagi maksudnya seriusi mau memproduksi kalau maksudnya di Jawa itu dan ada juga di Makassar sih juga sudah ada memang tim-tim untuk urusan seperti itu misalnya kayak di YouTube saja tuh saya enggak tahu kalau di Instagram kalau di YouTube memang banyak sudah banyak ada tim editnya tim kru dan taping dan memang harus begitu iya makanya kalau kayak podcast begini sebenarnya saya butuh tim kayak ada orang yang riset kayak begitu personal maksudnya ada yang bantu cari konsep lagi tuh apa isu yang sedang berkembang mestinya seperti cuma sampai hari ini belum masih anak-anak aja diajak aja tuh karena ya agak rumit juga karena kita harus tahu orang apa sih isu yang mau yang mau diangkat. Oke, saya lagi mau tanya ini inspirasimu di Makassar. Tumingabu. Kenapa? Idola sekali tuh. Sebenarnya banyak dulu toh. Banyak. Ada beberapa panutan toh. Termasuk Tumingabu itu paling awal. Ada beberapa satu. Cuman sekarang clash mak sama dia. Iya. Maksudnya clash bagaimana? Sampai unfollow mak. Padahal itu aku jadikan sekali panutan. Maksudnya kayak aku suka sekali nih karena quote karakternya. Lucu maksudnya jadi pasna waktu masih di bawah 10 ribuan masih maksudnya kayak masih tapi kenal orangnya baku kenal kak sering kesama ketemu apa segala macam baku pas tambah naik dan pasna barbar kak di YouTube beberapa bulan yang lalu tuh yang kan pernah sempat bikin tim tuh saya tidak gitu cuman buar bisa keluar kak karena ya ada pernah ke barbar di situ bikin itu gara-gara di situ nih toh gara-gara persoalan tempat yang sama maksudnya tempat apa tempat tag persoalan tempat tag yang sama nah kira aku plagiat tapi beda konsep nggak apa-apa sebenarnya kalau tempat beda persamaan tempat ya lokasi kan begitu itu gue bilang maksudku bukan kau pacamak di sini maksudku kau bukan tempat tapi dia juga bikin di situ. Dia lebih dulu bikin di situ toh. Terus viral videonya. Jam sebut deh yang mana. Viral videonya. Atau followernya berapa sekarang dia? Alhamdulillah aku lewati minggu ini. Sudah lewati Aku lewati dan legama. Karena itu targetku. Biar kami jadi misteri saja toh. Dan maksudnya ini gara-gara bikin kayak giveaway. Sebenarnya kayak apa nih? Kayak syukuran atau deh kulewati ini anuku jadi giveaway ini bentuk syukuran karena kulewati dia jadi awalnya dulu dia lebih besar besar memang ini baru anumu masih berapa begitu masih ribuan followernya dia pada saat melanglang buana nih di TV apa segala macam saya masih dan nalias sekali pak orang tapi sih berpikir dan pas di situ teman baku bawamu enggak baku bawa bagaimana cuman maksudnya kayak alhamdulillah pernah maksudnya kayak baku kenal baku teman baku ketemu bahas konten tapi semenjak unfollow dan terus nasinggung sarkas di storyna apa biasa singgungannya biasa bilang banyak sekali apa yang paling meluka itu ada mas kan itu hari di YouTube Fanfest toh kan saya bajuku gambar mukaku baru tulisan Bang Yat pas pulang dari itu Fanfest kan ketemu aja di sana tapi nggak baku bicara bikin singgungan jangan cukur rambut karena jangan cukur rambut karena itu karakterku maksudnya kayak kalau hilang karakterku kan nggak asik masa harus sablon kaos di muka supaya dikenal orang
Masa harus sablon muka di baju supaya dikenal sama orang? Dia langsung itu di situ tau aku. Nggak mau aku cari masalah. Kenapa ini orang selalu kasih begini? Apa? Kenapa? Maksudnya di storynya lah selain itu. Sampai kenapa tadi mau dibilang? Nah? Sampai kenapa? Di storynya disinggung-singgung. Di storynya dia menyinggung. Sering memang. Kalau ku ingat saya 3 kali kena singgung. Itu baju. Pertama dulu yang tentang konten orang kok didaur ulang, itu konten atau sampah itu. Itu dulu. Tapi jangan tahu sempat ke ada orang lain nasi. Yakin sekali kak. Kenapa bisa? Apa parametermu bilang Bang Yat yang singgung ini akunnya ini? Karena ini kontenku, bagaimana cara menjelaskan ini? Mirip sekali lah dengan Nggak mirip, persoalan sama di tempat, persoalan tempat yang sama. Di tempat yang sama Ji. Oke lah. Tapi beda konsep. Dia bikin konten mukbang. Oh ya. Muntah-muntah di TP Antang. Ya. Kok dulu buka? Tidak. Ya. Supaya lebih jelas gitu. Ya. Saya bikin di TP Antang konten mendaki, pasang tenda di TP Antang. Persoalan tempat yang sama. Dan di situ bilang kuplagiat ki. Oke, nanti saya undang. Wadah. Wow. Nanti saya undang untuk jelaskan semuanya ini. Padahal saya darah sekali di pikiranku mau kayak baku musuhan gara-gara begitu banyak darah sekali. Tidak ada sekali. Di situ Nanvolma terus nggak singgung gara-gara itu gak dulu. Terus kedua singgungan tentang itu yang bajuku, gambar mukaku. Itu napusingi. Sebelum mukaku napusingi, bilang, "Deh masa gara-gara harus pakai sebelum muka di kau supaya nak kenal ke orang." Ketiga ada masih sekitar 2 bulan 3 bulan unfollow. Kenapa nak tekat lagi di story? Padahal ini 2 bulan 3 bulan mak unfollow. Maksudnya kayak tenang mini suasana. Iya. Apa nak tekan? Apa nak bilang? Kan ada orang tag kita di story. Ada orang tag di story, cuman bilang apa? Bilang maksudnya orang nonton videonya toh, anak kecil nonton videonya. Langsung dia nani. Dia nge-repost story terus captionnya di situ. Wah, jangan dikasih nonton sama anak kecil. Enggak maksudnya enggak bagus. Enggak layak. Mending nonton videonya saja Bang Yat. Nah, teka di situ. Apa kira-kira tuh maksudnya tuh singgung sarkasnya? Kalau saya yang kutangkap toh. Oh, memang ya kontenku saya konten yang main aman, konten yang 18 plus. Konten yang kayak andalkan percintaan sedih-sedih Ji. Maksudnya kayak andalkan keresahan biasa Ji. Mungkin itu masuk kenapa kontenku ini konten lemah. Jadi di situ maksudnya kayak aku jadikan juga motivasi toh. Berapa kuliah kedua followers? Oh, segini. Oke. Baru di situ produktif bikin konten sampai sekarang. Gara-gara itu. Iya, sekarang ya. Tapi bagaimana hubungan sekarang? Semenjak itu enggak ada. Karena itu saja waktu tekat di story, kurit mami. Karena malas tanggapi. Harus dong tanggapi sebagai selebriti. Ya harus Kak. Jadi harus. Dia sebagai selebriti itu harus tanggapi tanggapi juga dengan yang lain. Bagaimana selebriti? Atau aku tanggapi. Iya supaya naiki gosip kata. Thank you Kak. Begitu. Mau kutanya ini orangnya nanti di sini nih channel. Saya coba dulu lobby dulu untuk konfirmasi apa yang sebenarnya terjadi ini. Padahal saya ndarah sekali pikiranku bilang mau baku saing-saing tentang ndarah sekali pikiranku mau baku saing-saing tentang konsep. Maksudnya kayak saya ini berharap kata. Baku support toh, baku support ki kolaborasi. Ndak berharap aja kolaborasi. Ndak Ji. Iya. Kesannya nanti kan bilang pansos gitu. Iya. Walaupun dulu memang kayak berharap sekali Kak waktu masih di bawah sekali tuh masih di bawah sekali Kak, maksudnya kayak berharap sekali Kak bisa bikin video sama ini orang tuh. Berharap sekali bisa bikin video sama ini orang, tapi masih kuat sekali dulu. Pernah Kak janjian, maksudnya masih baik kayak ini hubunganku sama ini orang. Janjian Kak tag di Taman Pakui. Oke, jam 4 di channelnya. Enggak, untuk konten IG di anuku juga, maksudnya di IG ku dulu. Oke, ketemu ke jam 4 Oke. Iya, bawa Kang aja Pepin. Oke.
Di Taman Paku jam 4. Jam berapa anda datang? Jam 7 malam. Wow. Jadi taping? Enggak jadi. Jadi di situ juga. Kenapa bisa enggak jadi dulu tahu? Enggak tahu. Ini harus ada sudut pandang yang lain. Jangan sampai saya bilang, "Om Iya tidak, saya ini kan di tengah." Iya, aku tahu. Apa dulu penyebabnya? Enggak, aku tahu Ki. Sekarang pasti bertanya kini nah. Saya coba wakili pertanyaannya. Kemungkinan. Apa alasanmu pada juga memilih pada saat itu di TPA bikin konten di situ? Karena kita ini kan konten ibaratnya kayak cari sesuatu hal yang anti mainstream kan, mendaki orang rata-rata di gunung apa. Bukan ke alasanmu, saya jawab pasti ini bilang jawab nih, seandainya ini dia pasti dia pasti toh. Harus kau ini apalagi namanya gentle ini menjawab ya. Kalau dia jawab, kau pasti datang pada saat sudah viral nih, kenapa tidak dari dulu kau datang di TPA itu bikin konten seperti itu? Bagaimana nih Kak? Tetap itu kita alasan tak satu tim. Maksudnya itu tim kau ini mau pertama dulu berpikir di Bukit Samata dulu. Biasa sekali Ji. Nggak ada sekali hal menantang kalau di situ mendaki makem. Tapi pertanyaannya, apakah taping di sana setelah viral pini konten? Ya memang iya. Setelah viral setelah 1 minggu 2 minggu. Kalau saya sih pribadi nih menurut saya tanpa ada memihak satupun. Kalau saya maksudnya dalam di dunia industri hiburan, bahwa lihat contoh masa satu yang bahas di YouTube masalah mobil-mobil, pamer-pamer mobil, tiba-tiba ada satu juga ikut-ikut pamer-pamer mobil, apakah dia plagiat untuk itu? Kalau saya enggak. Kan enggak gitu? Enggak. Justru banyak kalau dibilang mau bahas plagiat, ini bisa Kak bilang ini plagiat dari Corbusier. Kalau dibilang masalah begitu. Kalau ini video dia bilang kenapa kok ada mic-nya? Kenapa ada headset-nya? Kenapa pas diedit ada tulisan-tulisan yang ada di sini? Yang jalan-jalan. Itu jalan-jalan tujuannya lain Ki. Itu fungsional Ki. Iya, maksudku. Karena kalau ada potong ini juga jelas gitu. Juga kalau misalkan dibilang plagiat konten podcast begini banyak sekali yang bikin toh. Dan jauh-jauh sebelumnya dari Corbusier. Ada yang bikin. Banyak yang bikin. Terus dari segi mana mau kecuali bikin persis ke konsep yang sama. Ya misalnya di TPA makan mie, bang terus muntah-muntah Kak juga. Atau misalkan saya di TPA Manggarupi kah atau TPA Samata kah? Ya. Atau di TPA Akhir Tasning kah? Di situ juga makan mie terus muntah-muntah ya. Itu plagiat. Ya. Tapi ini mendaki bangun tenda di atas. Bermalam dan bangun pagi dan pulang, dan itu memang kenyataan bukan settingan bermalam betulan. Jangan sampai maksudnya 3 kali datang di situ. Enggak. Pasti serius kayak ini. Serius Kak, botos sekali. Tapi pasti ada hikmah bisa didapat begitu di situ, diangkat hikmahnya. Atau memang pure hiburan pada saat itu. Kalau dibilang masalah pure hiburan, nggak bisa juga bohong soal masalah YouTube toh pasti cari viewers. Harus ada sensasi. Ada sensasi. Tapi untuk masalah plagiat tidak ada sekali pikiranku ke situ. Karena sebelum sama-sama bermalam kayak itu. Kalau itu dia sebelumnya enggak bermalam. Dia duduk saja makan mie terus muntah-muntah. Pulang. Karena itu sampai habis mie pulang begitu. Ya viral. Saya dari jam berapa? Dari rumah toh? Ceritakan dari rumah sore terus pakai kerel terus jalan ke TPA Antang. TPA Antang mulai mendaki naik, mulai mendaki terus diambil pas adegan bangun tendanya. Diambil lihat sunsetnya, diambil yang pas minum-minum terus makan malamnya terus tidur terus bangun pagi mandi pagi sikat gigi. Bermalam sih. Tapi enggak ada dimarahi warga. Ini yang kutemani bikin video orang di sana. Jadi maksudnya pada saat ku tidur itu di situ. Tidur aja kau atau tidak? Tidur Kak. Masa serius Kak. Tidur? Itu kalau di TPA Antang toh. Kalau masuk kalau lewat memang bau sekali toh. Iya, tapi kalau di situ tinggal enggak nih. Kayak masuk mentong ini jangan. Begitu bro, saya tinggal di situ sudah lebih dari sekitar 20 tahun. Siapa kita? Tapi kalau di sana dekat situ Kak.
Kalau orang di situ tinggal di Antang, ini teman-teman Antang ini pasti tahu yang nonton ini. Jelas sih. Anak di Antang itu kalau seperti bau itu sudah tidak terasa Mi, karena memang tahu. Sering cium kayak menyatu lagi kayak menyatu lagi. Beda dengan orang yang datang ke kompleks lewat. Iya. Kayak menyengat sekali. Kalau kita biasa itu tapi sudah pindah Mak dari situ. Kebetulan rumah orang tua situ saya datang kembali. Setelah berkeluarga saya datang, memang terasa, memang tahu apa. Apalagi kalau malam itu ada itu hembusannya. Yang mana paling bau? Siangnya atau malamnya? Subuh. Tidak naik ini tuh apa? Itu subuh. Kompos. Suhu itu yang sampah-sampah yang warna hitam airnya itu. Memang ada orang tinggal di situ, Di? Ada. Dan itu mungkin nggak biasa. Jadi itu orang yang tinggal kayak ini Gunung Antep ya. Jalanan, rumah-rumah nami. Iya, karena saya punya ada teman SD tinggal menton di situ. Kan SD ku juga situ. Termasuk ini temanku dulu. Sekarang enggak sama. Oh, dia temani di situ. Dan memang satu tim kan memang. Oh, setelah itu menjadi alasan iya. Saya mau lebih daripada ini. Iya, sakit hati sekali. Dan dipikir juga. Apa tahu sarkasnya? Dia bilang memang kok. Apa sarkasnya? Iya, apa bahasanya lah? Secara tekstual atau tersirat bilang. Tertulis kah? Di story-nya tuh. Bikin caption baru bilang apa? Na-mention? Nggak, yang na-mention itu yang ketiga kali Pi. Maksudnya dia tulis bilang ini ada orang bikin. Begitu narasinya. Di situ bilang bikin konten orang kok didaur ulang. Itu konten atau sampah? Wah. Baru kasih kecil gitu tulisannya, baru kasih di bawah sekali. Sakit hati. Maksudku tidak. Tapi memang kondisi situ lagi ada masalah memang. Siapa? Hubungannya kau dengan dia. Tidak ada. Lagi tidak ada masalah. Tidak ada gara-gara itu konten. Gara-gara itu sampai hari ini ada masalah. Sampai hari ini ndak baku baik Mak sama mereka satu tim. Gara-gara itu. Walaupun beberapa dari mereka maksudnya kayak itu kayak baku leli story aja terus. Iya. Dan dia unfollow Kak. Saya ndak unfollow karena kenapa Kak maksudnya? Gara-gara itu jadi. Apa mau sampaikan Pak ke dia ini seandainya kau ketemu? Pernah ketemu sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu kayak atau 2 minggu yang lalu. Di McD toh? Ibu di McD di KFC Veteran nih. Saya dari tangga kayak dari atas toh ke bawah. Dia dari bawah mau ke atas. Berpapasan. Ih dia. langsung kayak begini. Terus lewat di belakang kamu. Nggak mau bicara? Nggak. Serius sih ini. Jadi pas ngambil meja tuh sama teman-temanku, dia juga ambil meja. Jadi saya jarak-jarak di sini sama jarak ya 4 meter kayak nah. Nah, ada dia diam. Kayak tadi juga waktu di YouTube Fan Fest. Ketemu aja dan bisa dibilang papasan aja. Bisa salah sedikit senggolan. Ada senggol. Tapi teman cewekku yang kutemen bicara. Yang tersenggol. Senggol. Nggak tahu mungkin karena pancing di situ atau bagaimana. Tapi bagaimana ini secara pribadi? Kan ini kau dengan dia bisa bilang kenal lama, pernah kenal lama. Iya dan ku jadikan idola dan ku jadikan panutan. Iya panutan. Terus secara pribadi, kalau dia juga terbuka masih moji. Iya lah, jelas masih mau ya. Maksudnya kayak saya nggak ada masalah sama saya ada. Saya tidak ada sekali saya dibilang pikiranku mau cari masalah sama siapapun, apalagi kalau dibilang masalah panutan apa segala macam. Pernah ke idolakan gitu. Pernah juga bikin story toh waktu bulan Idul Fitri yang lalu ini. Dan nilai storyku. Kan bisa dilihat siapa yang lihat ke story tadi. Dan nilai storyku padahal non-full Mak. Pasti temannya yang tanya ki. Bilang, "Woi, bikin story begini." Anu isinya story ku bilang, minta maaf ke teman-temanku ataupun ada kalau memang ada salahku sama kau, dan kalau misalkan saya yang salah ataupun kau yang salah tapi saya yang salahkan, tetap saya minta maaf. Asik. Bilang begitu. Kalaupun kau yang salah tapi saya yang salahkan, tetap saya minta maaf.
ataupun orang lain yang salah, tapi saya yang salahkan dan saya yang musuhi, tetap saya minta maaf. Wish. Karena aku pikir, deh, gara-gara satu gitu masalah ndak? Itu gara-gara itu. Jangan sampai kan biasa itu ada orang konflik gara-gara akumulasi dari masalah yang sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada masalah. Gara-gara itu konten diantang. Gara-gara itu sih. Sampai sekarang. Jadi nih kayak begini Pak De, terus semoga saya bisa apalagi cerita, semoga bisa hadir berkenan di channel ini. Kalau perlu tahu saya di sini, dia di sini. Sudah dulu itu toh baru dihadirkan dua-dua toh, bilang kenapa memang kok kemarin toh. Tapi serius kayak sakit hati sekali ya. Nah, kalau mungkin kalau temu ndak itu, tapi ndak apa-apa, justru sakit hati dalam tanda kutip ini bisa jadi alasan untuk maju. Ada juga hikmahnya. Gara-gara nanggap remekum itu, gara-gara sering nasinggung sarkasku itu, ku jadikan motivasi juga untuk terus harus kelewatin. Jadi memang salah satu motivasi besar itu sakit hati. Iya. Sakit hati. Motivasi terbesar itu sakit hati. Banyak orang begitu. Anggap misalkan pas angan toh, lama ke PDKT, curhat kayak juga sebenarnya. Lama PDKT toh, misalnya nyaman mah, kasih nyaman mah gitu. Pas nak kenal sama polisi toh, langsung kayak ndak kenal, langsung melupakan 1 minggu 2 minggu kemudian dia jadi yang sama itu polisi ya. Wih, padahal lama PDKT nih. Lama mah. Tambah sakit hati mau kau ini. Kita baru kejar 1 juta followers ini. Anda masih panjang sekali kalau itu, masih panjang sekali karena memang berat kah untuk kasih naiki. Kukira kalau 10.000 mi mudah mi ke 100.000. Kalau untuk sekarang naik mi di per hari itu 1.000 per hari itu. Per hari. Kalau untuk sekarang ya kan sekarang 60.000 mi per hari taping ini. Sekarang 65. 65.000. Baru-baru kemarin 60.000 kulihat. Waktu masih bagus chat gitu. 65.000 sekarang. Cepat sekali naik. Wih. Naik 2.000 pas yang banyak sekali bagikan yang video Indosiar itu. Banyak sekali akun-akun meme, akun-akun yang tak 600.000 followers yang bagikan. Banyak bagikan. Bagaimana menurutmu tentang kalau ada videomu yang di repost? Dan dana TK? Ya. Bodoh amat ya. Kenapa bisa? Karena yang jelas mukaku di situ dan ada watermark nama aku di situ di video kan ada di situ. Kalau hapus kalau biasa nggak ada persempit. Nah itu yang kalau akun-akun meme aja tidak terlalu bagaimana aja. Yang bikin masalah ke saya sebenarnya jadi lupakan itu masalah. Ya selesai pindah begini. Ya. Jadi itu mi jago aku juga tahu bawa acara tuh dan nurasa pindah tuh aja mau sudah. Jadi tapi ketahuan mi. Ya. Curhat tadi sebenarnya. Ya, sudah mi. Karena tadi saya kasih belok karena kayaknya terlalu jauh mi kalau curhat di situ ya. Nanti nonton itu. Jadi ya sudah mi. Yang jadi masalah itu saya kalau misalkan kan ada videoku pernah sama duta bandara. Duta bandara. Yang Wahyu Jessica itu, yang duta bandara sekarang. Oh iya. Ada videoku sama itu tentang uang panai. Tentang keresahan uang panai toh, tentang cowok yang nabarat kayak uang panai gara-gara bukan ini cewek yang ditemani pacaran berat kan tentang uang panai, tante-tantenya. Oh iya. Gitu yang kontak. Nah, ada sekitar 3 orang yang remake ceritanya toh. Maksudnya kayak bikin ulang. Oh, maksudnya dia bikin ulang, video aku nambil toh. Baru bikin ulang, baru yang cewek nambil, yang sayanya tutup. Padahal ini cewek memang iya, saya yang kerja sama. Tapi ndak satu tempat Kak, cuman kerja sama Kak toh. Kak ini dialog tak begini adegan tak begini ekspresi tak. Maksudnya kayak yang direct lah. Saya yang direct toh. Pas banyak maksudnya kayak ibaratnya kayak banyak share-nya lah toh. Dia tutupi watermark IG-ku. Tutupi. Mukaku juga tutupi, maksudnya timpa muka timpa baru ndak minta izin sama saya. Kalau minta izin misalnya kayak bang bisa kayak ini remake bang, kan biasa ada yang begitu. Kan ndak bisa kayak ini buat ulang remake. Gas nih dia ndak. Tapi mungkin jangan sampai ini toh dia kapan dia kira bilang kayaknya ini video cewek juga. Iya, karena kan banyak gitu cewek bikin begitu toh. Yang kayak siapa kayak yang ini lagi hits yang saya biasa kemarin sama Panji sama Babe.
Oh iya. Yang Aurel. Dia mungkin kiranya begitu. Tapi ndak DM ki. Yang mana? Kalau yang ada remake begitu. Ih, cara aku. Kan biasa temanku juga kirim ih kanda. Anu tak nanu. Nambil baru natutupi anu tak. Muka tas sama. Biasa ku jadikan story gitu. Ku jadikan story jadi biasa bukan saya yang bilangi. Bukan saya yang tanya gitu. Followers ku langsung serang biasa. Tapi mestinya kalau saya sih bagaimana menurutmu kalau memang letakkan gini misalnya sumber video. Kalau letakkan bagus itu enggak masalah Iya, maksudnya kayak harganya gitu. Oh ya bla bla bla. Video ini dari videonya Bang Yat atau ke Nateki Bang Yat. Oh, terinspirasi dari Bang Yat. Kayak merasa dihargai sekali. Ada yang terinspirasi. Bagus kalau begitu. Banyak begitu. Tapi anjingkan ini kalau nambah seolah-olah dia dan saya baru ku tahu, teman ku pikirin kan. Iya, maksudnya kayak ndak ku tahu kini kalau karena ada follow. Iya karena Nateka juga. Iya nih nggak tahu. Dan mungkin banyak sekali ada nggak tahu. Bisa jadi. Ada juga yang video aku yang baru-baru yang nonton Indosiar itu. Kan ada orang yang bagikan di TikTok. Nah bagikan di TikToknya, yang nonton sekarang kayaknya 2 juta nih. Nah itu video apa itu? Videoku. Maksudnya bikin gini masuk di TikTok. Langsung upload. Re-upload lah. Iya, re-upload. Langsung upload di TikToknya. Iya, di TikToknya dan yang nonton itu 1 juta. Sekitar 3 hari yang lalu, nah kirimnya temanku 1 juta lebih, 1.300.000. Mungkin sekarang 2 juta nih di TikTok. Wih. Dan yang apa nu bilang itu? Lajisan tuh, Cak. Damai kok di TikTok kah? Damai kok di TikTok. Kenapa? Enggak tahu, kayaknya masih mau kok riset dulu tuh orang-orang yang TikTok terus slow motion tak begini tuh masih mau nonton kok nanti ada saya tapi dia memang kan dari kacamata apalagi riset TikToknya bagaimana memang masa depannya bakal saya upload juga. Saya ngobrol sejam itu fokus 1 jam itu hanya bahas mengenai TikTok saja. Iya. 1 jam bahas masa TikTok saja. Nanti jadi kita tahu udah sembaran di sini. Yang berkompeten semua. Ini di sini sebenarnya mengambil hikmah yang tidak ada hikmah. Jadi ini orang-orang yang nonton ini tidak ada sebenarnya hikmah yang bisa ngambil dari sini. Hikmahnya itu. Itu hikmahnya. Tidak mengambil hikmah itu hikmahnya. Jadi kan itu sekarang kenapa tidak masuk TikTok? Semua sudah nonton. Masuklah pasti terinspirasi kalau sudah nonton itu. Ya banyak juga temanku yang bilang baik kau ini ya semua platform nu masuk semua maksudnya video nu. Ada video di Kokofan, di Facebook, di TikTok, di IG, di Twitter. Kenapa ndak main di TikTok juga? Banyak juga bilang gitu. Daripada orang lain yang ambil, mending kau repost sendiri videomu di situ. Daripada orang lain. Iya sempat banyak juga saran begitu toh. Bilang bikin mau TikTok, tapi jangan mau ke TikTok yang sok manis terus. Nah itu di TikTok banyak orang salah paham. Banyak orang bilang TikTok itu joget-joget begini toh. Iya paham ya saya. Saya bukan di TikToknya yang ku permasalahkan. Ada beberapa golongan. ada golongan-golongan yang pirang. Yang bajunya kalau cewek kebanyakan nandalkan belahan. Kalau cowok kebanyakan nandalkan di bibir-bibir. Terus pas kayak beat musik tertentu langsung slow motion baru langsung kayak sok manis sekali. Golongan-golongan begitu yang aku suka saya. Tapi kan ini jangan bilang komedi jangan bilang komedi itu hanya sebagai dana hiburan, tapi bisa menjadi alat untuk melakukan perlawanan. Ya banyak. Melakukan perlawanan masuk kok daripada dihibur semua dengan orang yang begitu. Tapi sebentar masuk kok begitu tonjok juga. Enggak nih. Tidak nih. Justru saya banyak videoku tuh di Instagram tuh singgungan sarkas untuk anak TikTok yang slow motion begitu mah. Ada videoku tuh yang kayak joget juga tak pas masuk di musiknya beatnya langsung tak begini juga tapi patah leherku. Kayak begitu. Itu anunya sarkas. Kayak sarkasnya itu tuh. Kenapa kayak mau patah leher nunggu sebegitu? Oke, itu istilahnya kan sekarang sebenarnya omnichannel istilahnya. Jadi bagaimana kita biar distribusikan kini tak sebanyak mungkin daripada orang lain yang ambil Ya paham ya soal itu, paham ya sekali ya. Mending masuk nih. Besok masuk nih. Kayaknya.
Nanti dicoba toh. Nanti dicoba. Wajib karena besar sekali masa depannya sih itu juga. Bang Yat hadir di TikTok. Wow. Wow. Boleh lah. Bisa minimal repost saja. Ya, maksudnya yang di IG langsung diposting saja. Ya, itu mah dulu supaya tidak terlalu banyak mikir toh. Banyak Ji. Tapi banyak saya aku juga konten kreator di TikTok. Ya. Yang keren videonya banyak juga. Banyak kan ada sekarang apa hashtag berbagi ilmu, sama-sama berbagi. Oke, kita pindah ke Facebook fanpage. Kenapa masih rajin kau mengupload di situ? Memang ada. Sebenarnya bukan rajin. Baru kah sekitar 1 bulan 2 bulan ini bikin itu channel yang fanpage. Berapa like-nya? Like baru 11 ribuan kayak nah. Oh masih kalian ukur satu ada 80.000. Iya lama nih kayak. Tua dari 2010 Pak. Berjayanya Makassar Dagang. Masalah ini Makassar Dagang belum pas saya main IG nah. Makassar Dagang. Jadi ini teman-teman. Ini yang punya Makassar Dagang sebenarnya. Itu yang harus kita tahu. Jadi kalau tempat ke mencari barang-barang itu. Kayaknya masih 1 bulan 2 bulan itu ya fanpage ku. Apa alasanmu masuk ke fanpage? Termasuk tadi mau kasih up ke tingkat share-nya. Oh, tingkat share-nya. Ya sama kalau di Facebook biasa aja kan udah ada penghasilannya toh. Maksudnya kayak enggak bisa menghasilkan kalau di Facebook yang maksudnya yang biasa. Profil biasa. Ya, kalau di fanpage halaman bisa. Ya, dengan apa? Adbreak. Tapi dulu bisa orang berapa sampai 30-an apa tapi sekarang banyak apalagi kena copyright juga. Sama ada juga minimal video 3 menitan. Itu kan sebentar sekali itu capai. Tapi saya enggak tahu belum jelas atau saya apalagi masih dangkal lah keilmuanku masalah itu. Saya juga masih sementara ku pelajari juga tapi dari katanya dulu awal enak sekali aturannya, gampang sekali dapat uang dari situ. Tapi sekarang ini banyak teman-teman yang sudah mungkin tidak tahu alasannya kenapa. Karena saya ada akun punya memang apalagi ada pelanggaran masalah itu copyright. Karena itu kan kita tidak tahu ini itu kena atau tidak. Saya tidak tahu deh. Tapi kayaknya ada aja nanti kemungkinan Mark Zuckerberg memikirkan untuk. Nggak tahu itu kan ya kenapa itu apa karena bikin galau sekarang. Apa urus sih? Maksudku maksudnya dia harus terbuka. Tapi kan dia maksimalkan sekarang di FB Gaming. Masalahnya FB Gaming ada gaji. Iya, masalah nih Facebook ini nama Sukimi WA. Iya, ada semua Instagram. Ada semua Jadi Instagram harus ketunduk sama Facebook, WA di Facebook semua. Kayak dia mau kuasai dunia nih. Kayak aneh itu Mark. Sekarang bagaimana kapan mulai berani untuk terima monetize sponsor atau endorse lah istilah. Maksudnya follower berapa baru kau ada apalagi endorsement pertama orang paid promote. Di mana di Instagram? Ya. 2000. Berapa ke mulai belum endorse? Follower kisaran berapa? Followers ke 12.000 kayaknya. Baru berani ambil. Tapi sebelumnya 12.000 ada orang menawarkan? Iya ada. Tapi tidak ambil? Kenapa? Tidak tahu Pak. Belum tahu Pak. Maksudnya kayak masih kayak ragu-ragu kayak sempat ini kayak mengecewakan atau karena bahaya juga kalau yang pertama itu kecewa karena ada cerita ke temannya yang lain. Karena biasa itu orang yang tukang memberi begitu. Iya, itu yang kutakutkan juga begitu. Banyak temannya juga tukang begitu. Jadi misalnya tidak bagus ke situ. Ibaratnya kayak misalkan penjual HP toh? Iya. Banyak penjual HP juga. Pasti natanya kenapa itu mengiklan di sana bagus dia kah feedbacknya kan? Ya. Pasti begitu Itu. Kalau kapangi bagus, najat teman-temannya lain dan bukan hanya sekadar handphone saja. Banyak. Maksudnya bisnis lain mereka kan berteman-teman sama bisnis juga. Kayak yang baru-baru ini yang Kombil Kamus Dictionary. Ya. Yang Kombil dan memang langsung kayak officialnya langsung chat gitu. Ya. Dan untung bagus sih maksudnya kayak ada video nak kasih lihat bilang bisa bikin ini Kak maksudnya kita konsepnya kasih sama tapi terserah mau remake lah. Iya remake toh. Yeah. Bagus sih enggak sih sama cari konsep karena itu konsep itu biasa bikin susah itu yang mahal sebenarnya konsep. Karena memang tahu itu kan ada di video itu bersama ada Firman Hatibu dia desainer kalau instan Corel dia muncul itu desainnya. Nah dia memang pikir yang dihargai sebenarnya itu lebih ke ide.
Itu karena itu yang lama tuh, karena kita kan mau harus lucu lah, karena kalau salah picki nanti aduh. Sama apa juga biasa juga bertanya aja sama yang mau mengiklan tuh. Ini mau saya yang carikan konsep atau ada konsep tak? Atau kalau misalkan ada masukan tak, bagaimana sih biar saya yang brainstorming lah. Saya kembangkan saya kembangkan. Tapi kebanyakan mintanya bilang dari kita mas aja bagaimana. Alhamdulillah kalau sudah kebingungan puas sih. Oke, sudah 1 jam ini tidak terasa kita cerita. Iya. Hampir semua yang tahu begitu. Bilang, iya kan 1 jam. Kebanyakan dicurhat dia. Oke, terima kasih. Padahal apa ada mau dibilang? Padahal belum dikupas tuntas ini masalah Instagram. Iya, masih sedikit. Masih sedikit sekali. Kan Yunda lagi kembali. Iya. Sama. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Siap. Silahkan follow kembali. Tapi kalau siapa banyak gitu. Pansos Kak di Kampung Merdeka. Pansos Kak di Kampung Merdeka. Ini sarkas namanya. Iya. Oke. Bakalan dibantu gini. Tetap berapa yang nonton ini di YouTube pasti bakalan kurahkan semua aja untuk nonton. Iya. Semua keresahannya Bang Nyat ada di Iskandar Cita TV. Iya. Thank you banyak bro. Terima kasih banyak. Semoga menemukan pasangan hidup lagi, lupakan masa lalu dan bisa kembali. Kayaknya pasangan hidup Kenapa? Kayaknya banyak piwang baru bisa cari pasangan hidup. Asik, nanti pasti banyak endorse tuh. Iya. Oke. Karena kalau ndak ada apa-apa, ndak lihat cewek kan. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.